ada dua golongan paling barbar dalam menonton sebuah film ya. Ya, golongan pertama adalah golongan yang seperti ini ya. Gue sana yo, gitu ya. Ya, golongan kedua yang kayak gini. MCU, ya. Yang bilang, apa lu kate Superman lebih kuat dari Thor? Thor lah. Ah, itu ya. Ini gue selain wibu ya, wibu lebih parah lagi. Ampun. Tapi dia, gue sendiri bisa dibilang sebenarnya sebagai golongan yang pecinta superhero, yang MCU, DC gitu ya. Sedangkan cewek gue ini adalah yang golongan tadi, gue cana yo. Sama di klub, bukan, salah. Cuman cewek gue ya seperti itu dan gue seperti ini dan kita selalu berantem gitu kalau nonton film gitu ya. Oh nonton drakor aja lah, gue nonton dong Blue Beetle gitu. Tapi ya ada series ini muncul yang bisa menggabungkan kita berdua ya. Akhirnya kita kembali harmonis lagi, tidak berantem lagi karena series ini. Koi nonton salah bro. Ini bukan Bang Dito tapi gue yang salah sekarang ya. Oke, welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip blonde, itu maksud gue ya. Kebelibet mulu dari tadi suara gue. Cuma kali ini kita akan membahas sebuah series yang gue harus kasih standing applause. Ini kepala gue gak kelihatan ya. Ini aduh keren banget sih guys ya. Gue udah gak sabar banget pengen bahas series ini ke kalian semua ya. Ini adalah series dari Korea. Gue pengen review. Dan ini adalah bisa gue bilang sebagai series pemersatu bangsa Pak ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini nih seriesnya. Kenapa? Karena balik lagi seperti intro tadi gue bilang ada dua golongan ya. Selain wibu ya tentu saja. Ya, golongan yang kerjanya ngomong gue cana ya. Tapi golongan yang satu ini kerjanya ngomongin komik-komik mulu, ngomongin superhero mulu. Tapi dua kelompok ini digabungkan menjadi satu, jadilah series Moving. Gue pengen pindahin tapi nanti nggak lurus lagi. Ya kan berpindah, bener dong? Ya kan? Seriesnya berpindah. Nah, ya buat yang kalian belum tahu, ini adalah series ya yang ada di Disney Plus. Ya, ini Korea. Dan diambil dari webtoon kalau kalian nggak tahu. Webtoon, judulnya sama Moving. Ya, pembuatnya itu namanya Kang Full. Widih, Kang penuh kayak Kang Full. Ya, dan diadaptasi menjadi sebuah series live action berjumlah 20 episode dan setiap episodenya itu ya kurang lebih 40 sampai 50 menitan lah ya kira-kira. Wah, panjang banget, Bang. Wah, itu contoh-contoh series bagus. Gitu. Tidak seperti yang sebelah yang biasa kadang cuma 5 episode, 6 episode. Nggak tahu kan lu? Ada, nanti kalian tulis komentar kalau kalian tahu ya. Series MCU begitu semua soalnya. Itu. Gila lu, kemarin kalau nggak salah series MCU kemarin mau keluar lagi yang terbaru Echo ya. Kalau nggak salah cuma 5 episode, kayak lu mau ceritain apa nggak sih 5 episode kayak come on lah gitu ya. Nah ini 20 episode lama semua. Ini ya. Nah, gue pengen kasih dulu nih. Sebenarnya apa sih first impression gue? Kenapa gue bisa nonton series ini tiba-tiba gitu dari yang awalnya cuman bahas-bahas. Kadang-kadang gue lebih banyak kan film barat kan biasanya gue bahas. Tapi kali ini kita coba-coba drakor lah ya. Balik lagi nih ya pemersatu bangsa nih. Nah, ini drakor awalnya gue agak males ya sebenarnya. Tapi ketika gue melihat ya, ini Bang Ngelantur Course nih. Kalian semua tuh banyak yang rekomendasi. Bang nonton Moving Bang, ini series Korea tapi superhero Bang. Wow, langsung kayaknya menarik nih ya. Karena jarang-jarang, Korea kan drakor mulu kan. Nih kameramen gue nih pecinta drakor nih Pak. Pecinta drakor dia, bahkan lu lebih suka drakor daripada superhero kan. Kayaknya, ya kan tuh. Lebih sering nonton nih ya, makanya gue awalnya drakor tapi superhero langsung wah bahas nih ya. Pas gue nonton awal-awal, lah anjing. Kenapa drakornya drakor banget ya? Baru mulai menceritakan seseorang bocah ya, bukan bocah juga sih ya, anak muda bernama Bong Seo ya. Sorry kalau pronunciation gue sampah banget nih, karena gue jarang ya ngomong-ngomong Korea gitu ya. Gue cuma bisa Kapunkap, kok Kapunkap lagi sih? Apa namanya? Sarangeo gitu. Kapunkap dulu Kak. Nah ini ya, Bong Seo nih ya, seseorang anak ya
yang memang diceritakan punya kekuatan gitu dari kecil, dia bisa mengambang Pak, ya. Cuman dia nggak bisa kontrol, jadi nggak bisa terbang, jadi kayak dia cuma bisa ngambang doang. Dia ketemu di sini ceritain sama anak perempuan yang namanya Huisu. Huisu ini diperankan oleh siapa namanya lupa gue, Gu Yunjung ya. Wah Gu Yunjung mah, oh my god, ini yang fatal sebenarnya dari series ini. Kenapa gue suka nih? Enggak sih, sebenarnya enggak. Cuman emang bagus series. Cuman gini deh, Gu Yunjung please deh, lu jangan lucu-lucu amat gitu ya. Itu aduh udah gila gue mah, sumpah gue nonton kayak oh my god. Udah ini yang gue suka gitu loh. Drakornya tuh kayak ya biasa kan emang karakter utamanya tuh polos gitu ya, yang ya lucu gitu. Maksudnya anak cowoknya juga yang cowok-cowok baik gitu, polos, ceweknya cewek cakep gitu, lucu, terus baik banget, jadi kayak klop banget gitu. Maksudnya bukan kayak model-model kayak cewek tapi cowoknya yang modelnya yang kayak ganteng gitu ya, yang bukan kayak cowok-cowok biadab zaman sekarang gitu ya. Gue agak males tuh kalau kayak gitu tuh, jujur gue agak males, tapi ini wah gue udah suka banget gitu ya. Nah, awalnya gue kira drakor, gue kira gue nggak suka drakor, ternyata gue ketagihan nonton mereka berdua gitu ya. Si Bongseo sama ini dikasih pertama kali dari naik bus ini bla 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 bla, ketemu di sekolah, satu sekolah yang sama, baru pindah ya ceweknya pindah ke sekolah itu, satu kelas, dari lihat-lihat dulu tatapan pertama gitu, sampai lama-lama deket-deket, itu enak banget nontonnya gitu ya. Sampai, nah ini kita langsung masuk aja ke ya fasenya nih. Jadi ini yang bikin gue kaget nih ya. Dari yang awalnya gue ngira ini superhero, ternyata drakornya parah banget di awal. Jadi gue kira kan ini paling superhero-nya dikit doang, paling mau ya balik lagi drakor lagi paling kan Korea gitu. Masuk ke episode berapa tuh? 8 atau 9 tuh ya. Anjir jadinya politik Pak. Kaget gue ya. Jadi yang dari awal nih, ini gue suka nih perspektifnya dari awal. Kita dikasih lihat yang si Bongseo tadi sama si Huisu ya, tiba-tiba diganti jadi flashback. Jadi kasih flashback bapak emaknya si Bongseo, bapak emaknya si Huisu. Jadi ya balik lagi, ini kan mereka ya kesana kayak X-Men lah ya, X-Men Korea lah. Jadi mereka tuh kayak mutan, dan maksudnya dari kecil pun dari lahir udah punya kekuatan gitu. Nah jadi mereka kenapa bisa punya kekuatan? Karena orang tuanya juga punya kekuatan ya. Orang tuanya punya kekuatan, diceritakan tuh orang tuanya ternyata agen rahasia. Gila gak lo? Ya kan, agen rahasia yang bekerja untuk Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan, yang di sini ditujukan villainnya siapa? Korea Utara tuh. Politik abis ya, politik mampus ya. Dark banget, deep, ceritanya dalam, dan ya bisa gue bilang fasenya tuh rapi Pol ya. Bahkan terlalu rapi ya. Terlalu rapi, kenapa? Setiap karakter dikasih pendalaman karakter Pak. Mungkin ini pembuat ininya, film sutradaranya atau si Kang Full-nya nih ya, mungkin dia terlalu banyak lihat kritikan-kritikan film superhero zaman sekarang kali ya, yang kayak blar doang, kagak ada pendalaman karakter ini itu. Oh ini dikasih semua sampai ke villain-villain di episode terakhir kalian kan. Nah ini ya mungkin dari sini gue udah mulai mau bahas spoiler saya, tapi spoiler sebenarnya tipis-tipis aja sih ya. Cuman kalau kalian yang wah gue anti banget sama spoiler, gue pengen nonton series ini, ya udah lu nggak usah nonton ini, skip dulu, nanti abis nonton baru nonton video ini lagi gitu ya. Tapi ya ini tipis-tipis doang, nggak yang sampai gimana banget spoilernya ya. Nah itu ya, dari yang itu ya, dari flashback panjang banget. Dari lu bayangin, dari episode 8 sampai episode berapa tau gak? 14 Pak. Lu bayangin deh 20, episode 8 atau 7 gitu, sampai episode 14 flashback semua. Gue sampai yang awal, kayak lu tahu sendiri gue kan suka kan politik yang dalam. Gue sampai balikin lagi dong si Bongseo sama si Huisu lagi gitu ya. Soalnya mereka udah hilang di episode 8 sampai itu, bener-bener cerita orang tuanya mereka gitu loh. Kasih development karakter dalam banget, dikasih lihat oh premis ceritanya sebenarnya awal konteksnya ini. Jadi itu cuman pemancing doang. Jadi di awal drakor itu pemancing doang. Di air dulu nih ya, istilahnya kalau di laut gitu, set pancing kita kayak ikan. Drakor nih, asik nih makan. Tarik pum, isi pas di kapal politik semua isinya. Ya, ceritanya berat banget dan gore-nya, gore-nya gila Pak. Kayak The Boys. Bisa gue bilang kayak The Boys, gore-nya. Soalnya misalnya ada kayak si ini, nah ini gue juga suka nih, kita masuk ke ini kali ya, ke acting. Nih ini gue masuk ke karakternya ya. Nah kenapa menurut gue pendalaman karakternya tuh dikasih semuanya bagus-bagus ya. Pertama actingnya aja udah dewa semua Pak. Ya memang gue tuh bukan pecinta drakor, jadi mungkin aktor dan aktris yang ada di sini itu
gue kurang familiar. Kecuali satu ya, yang gue familiar banget itu si Ryu ya, Ryeongseong atau siapa gitu, gue nggak bisa sebutin namanya, ribet. Tapi kalau kalian nggak tahu, dia itu adalah karakter utama karakter utama sih di Miracle in Cell No. 7. Bapak-bapak autis yang di penjara gara-gara bukan dia yang salah ya. Nah ini jagonya, ini bisa gue cuman ini ya, aktor yang jago itu adalah kalau misalnya kita lihat cuman 2 film aja, lu bisa lihat oh anjing ini tier S pak, ini aktor tier S gitu, jujur aja. Ini aktornya namanya si Ryu tadi ya, si Ryu ya. Nama justru karakter utama kayak apa, nama karakter yang ada di ceritanya itu yang gue lupa tuh namanya siapa tuh ya. Tapi di sini dia punya kekuatan bisa regenerasi pak, kayak si Wolverine ya. Jadi ditonjok kayak apa ya. Jadi emang dia sakit-sakit, dibelah misal di black gitu ya, tapi bisa healing lagi. Tapi ya misalnya lu lihat di Miracle in Cell No. 7 itu dia jadi kayak autis kan, kayak Nomiro, bener-bener kayak orang tolol gitu loh, kayak orang autis si Ryu. Tapi anjir di sini pak, buset. Pertama di awal-awal sih yang kita masih di fasenya pendalaman karakter utamanya tuh si Bong Seo sama si Huisunya dulu nih, yang cowok cewek ini itu masih kayak bapak-bapak polos kan yang jaga restoran gitu doang. Tapi pas di bagian politiknya dikasih flashback karakternya tuh, development karakter si Ryu. Wah, ngeri banget, sumpah serem banget. Dia bisa kadang-kadang suka lucu kan, kayak cowok polos yang pas dikasih lihat dulu kisah romantisnya ketemu sama istrinya pertama kali, kayak nangis di jalan, dia nggak tahu cara jalan pulang, kayak bapaknya yang lucu. Tapi ketika dia udah ganti personality jadi yang barbar, gue inget ada satu scene yang ketika dia lagi mau ini ya, delivery makanan ya, terus habis itu ada orang yang sok-sokan songong gitu, lu gue maunya bayar cash, nggak bisa bayar cash, marah gitu ya. Awalnya kayak gue kira bakal dibully nih si Ryu, ternyata awalnya doang dibully, pas itu malah dia yang dibully. Itu ngeri banget, makanya semuanya dikasih, sampai bapaknya si Kim Do-sik tuh yang bisa terbang ya, itu jago banget ya, dia jago banget pakai pistol bisa terbang, anjing keren banget pak. Jadi superhero-nya tuh literally kayak agen rahasia sebenarnya. Jadi ini tuh bisa dibilang kayak series mengenai agen rahasia tapi punya kekuatan super gitu aja. Nggak ada yang pakai masker, topeng atau kostum nggak ada kostum superhero. Lu cuman kayak ya dia pakai jaket keren gitu, agen rahasia aja, pakai pistol gitu terbang, keren. Semua development karakter, Bong Seo-nya dikasih tau kenapa dia hubungan dia sama emaknya, chemistry-nya ya, Huisu, gimana caranya dia dapat kekuatan gimana caranya dia discover kekuatannya, itu semuanya perfectly dijelasin di series ini. Jadi itu yang bikin gue bener-bener suka banget ya sama series ini. Dan ya balik lagi secara visual, kita ngomong lagi ya, secara visualnya tuh kreatif banget. Gue harus tepetan ya, visualnya itu gue langsung inget ke ke The Suicide Squad ya. Jadi kalau kalian nonton film The Suicide Squad yang kedua ya, The Suicide Squad itu biasa kalau ada di lokasi mana atau di hari keberapa dia dikasih lihat kan, misalnya day 2 atau apa, itu dikasih lihat secara kreatif jadinya. Misalnya kalau nggak salah tuh laut, kalau nggak salah pasir, air, abis itu berubah tuh jadi tulisan gitu loh, ngerti gak sih? Kreatif. Sampai ada yang pipa-pipa di atas genteng, secara perspektifnya digerakin kamera malah jadi bentuk huruf. Ya gitu, kayak kreatif banget. Nah, gue langsung inget itu. Di sini juga sama. Ada, jadi tulisan kan selalu ada judul moving di awal series kan, di awal episode pasti ada moving. Nah, misalnya dari yang gelas keluar asap, tulisan Korea moving gitu ya. Lucu deh ya, ada buku misalnya teks buku berubah animasi jadi moving, atau jadi judul per episodenya, judulnya lagi apa di episode, keren banget itu ya. Transisinya keren banget, shot-shotnya itu banyak pakai match cut. Kalau kalian nggak tahu match cut itu ya biasa banyak ya, match cut tuh bisa lewat visual. Misalnya kayak tadi itu yang misalnya orange dari cone orange nanti ke apa yang orange gitu loh. Jadi match cut, transisinya enak dilihat gitu ya. Nah, penggambaran kayak misalnya si Huisu lagi kesel banget nih, temennya dibully ya. Si Huisu marah, dikasih sampai dia tulis-tulis ini, lagi stabiloin buku, sampai dia keluar garisnya bener-bener keluar dari buku sampai ke meja gitu. Itu kan kayak penggambaran yang menurut gua filosofis banget gitu loh. Artinya dia kayak udah, ini akhirnya dia keluar dari batas, keluar dari garis gitu, ya kan? Dia malah berantemin tuh yang tukang bully-bulinya. Sampai berapa 7 lawan 1 nggak salah. Si Huisul bayangin, si cewek ibu yang tadi tuh lawan 7 orang, gila. Soalnya dia punya kekuatan kayak bapaknya, nggak bisa ini digores healing lagi, gitu ya.
Nah, gue juga inget ada satu shot misalnya kayak nah, kalau dia lagi senang-senang tuh kayak misalnya lagi ada adegan sit up tuh nggak? Adegan lagi sit up nih, dia lagi jagain sit up si Huisu kan suka olahraga dia, ya. Lagi sit up gini, di depannya gini ya, mukanya kan deket gini, set dikasih gambar close up shoot gitu, aduh anjir gue dong kayak di situ. Ampun ya, tapi cewek gue sih harusnya nggak mungkin nonton video ini, malas dia biasa nonton video gue. Jadi aman. Nah itu kasih gini kan, habis itu dia kayak saking ini kan groginya gitu kan, jadi terbang dia, terbang. Nah ada satu shot yang dia di toilet saking senangnya, dia lagi semprot-semprot itu kan WC ya, gara-gara telat sekolah saat masuk sekolah, ya. Terus dia terbang gitu sampai ini, semprotannya mancur ke atas ke dia yang lagi terbang, ngerti gak? Bisa bayangin nggak? Shotnya jadi kayak dia lagi terbang, ada cipratan air dikasih slow motion, ditambah lagunya, bah! Gila itu bener-bener kayak lagunya ya, ini gue kasih tau ya, ini juga salah satu nih, langsung aja gue kasih tau yang bagus-bagusnya dulu nih dari series ini ya. OST-nya, gila, soundtrack-soundtracknya, scoringnya juga bagus banget ya. Salah satu yang paling gue suka soundtracknya dari yang ini, yang pas dia terbang itu pakai lagunya Together nih, Together itu Janabi kalau nggak salah tuh ya lagunya. Bener-bener menggambarkan suasana perasaan hatinya si Bong Seo. Jadi kita langsung ngerasa di posisi dia, apalagi cewek secakep itu, gitu, langsung ngerasa kayak nada itu kayak lagu-lagu Korea begitu kan biasa kan, itu juga nada-nadanya menggambarkan loh. Sumpah guys, gua kira ini kagak ada ujungnya sumpah. Gila kasih studio Ancol sih the best banget, kagak ada ujungnya pak. Padahal ini mentok, ini namanya Studio Polar. Kalau kalian pengen cek studio kayak gini, cek di link yang di bawah ya. Literally ya, pas gue dengerin lagu itu, langsung gue kayak, wah ini pas gue pertama kali pacaran dulu pak. Sumpah, rasanya langsung gitu. Gue yakin kalian juga yang nonton pasti begitu, ya. Dan yang nggak cuma itu doang. Ada juga misalnya kayak soundtrack ini, gue juga udah ngobrolin sama kameramen gue tadi ya. Soundtracknya dari Gilbert O'Sullivan, lagunya Alone Naturally, gitu kan. Itu lagu zaman dulu, lagu klasik yang dipakai di salah satu scene ketika si ini ya, ada Hangman yang manusia listrik, dia punya kekuatan listrik tuh. Dia cuman literally kayak cuman sopir bus, tapi dikasih, lu bayangin supir bus aja dikasih development karakter, dikasih part buat ceritanya, di akhir juga dapet bagian pentingnya, dia juga dapet gitu. Villainnya terbang terakhir udah mau bunuh emaknya si Bong Seo, disamber pakai petir, waduh, gila. Ya itu dikasih development karakter pas dia awal-awal kan. Itu lagu Alone Naturally. Gilbert keren banget. Jadi kesannya kayak ya Alone Naturally. Jadi kayak Alone again naturally. Nah itu jadi kayak serasanya dia ya balik lagi dari yang sekolah akhirnya nilainya jelek, gak bisa olahraga ya, si supirnya itu dikasih lihat ya udah lu akhirnya harus cari kerja sendirian lagi. Akhirnya dapat posisi sebagai hanggoman, manusia petir yang ngehibur anak-anak gitu ya. Bagus banget, gila seriusan. Sampai ke villain-villain di akhir, orang-orang dari Korea Utara tuh di akhir dikasih lihat, dikasih juga backstory-nya. Gue sampai enak kadang-kadang sih ya. Jujur memang ada beberapa part yang lah anjir ini mah nggak terlalu perlu sih sebenarnya dikasih backstory lagi. Tapi dikasih lagi, semuanya dikasih. Tapi jadinya kita ngerasa sih emosinya karakter ini sampai ke musuh-musuhnya kita ngeliat. Jadi ya ini film series yang sebenarnya politik. Maksudnya politik apa? Gak ada yang 100% hitam, gak ada yang 100% putih. Abu-abu. Mau dibilang si keluarganya Bong Seo sama si itu si Kim Do Suk itu ya. Aduh gua gak tahu lah. Sorry ya kalau gua dari tadi salah ngomong namanya karena gua pusing pak. Tapi yang kita pikir ini karakter utamanya, mereka juga bunuh-bunuh orang pak. Ngerti gak sih? Jadi kayak bukan superhero yang kayak MCU gitu ya, DC yang I am hero, kalau hero nggak bunuh orang, kalau anti hero baru bunuh orang. Ya kalau di dunia nyata kan nggak gitu ya. Di dunia nyata ya lu ketika lu terancam ya lu bunuh gitu loh. Bener dong? The Boys contohnya. Cuman The Boys itu versi radikal. Versi yang bejat banget istilahnya gitu ya. Superhero itu udah kayak udah nggak ada otak lah, apalagi si Homelander ya. Nah kalau ini lebih punya hati, lebih hard. Jadi kayak The Boys tapi heartwarming gitu ya.
The Boys tapi versi heartwarming. Kalau The Boys kan misalnya komedi, kalau ini The Boys tapi heartwarming. Jadi versi keluarganya, hubungan keluarga ayah anak itu nangis banget Pak. Nangis banget. Ya, dan yang gue suka lagi, ini kan fase lambat ya ulang ya, 20 episode. Satu episodenya 40-50 dikasih flashback lama. Nah itu bener-bener detail kecil-kecilnya dikasih lihat. Shot-shotnya tuh dikasih lihat. Contoh ya, ini gue bakal bahas mengenai exposition. Ini ya, exposition itu apa sih Bang? Ya eksposisi, dari kata apa? Expose. Ya, gimana cara kita mengekspos ini tuh karakter siapa atau ini kejadian tuh bagaimana gitu loh. Ada eksposisi dong dalam sebuah film. Nah cuman biasanya ada dua kesalahan yang dilakukan dalam pembuat film gitu kan mengenai eksposisi ini. Kalau misalnya dibuat terlalu panjang eksposisinya, terlalu ini ya kita mikirnya jadi kayak bertele-tele ya ini. Tapi kalau misalnya malah eksposisinya dikit atau nggak ada sama sekali, jadinya lah ini kok tiba-tiba begini, nggak ngerti. Eksposisinya kurang. Nah ini pas banget. Ya, detail-detail kecil diperhatikan. Contoh nih ya, eksposisi dari scene awal deh. Ya, scene awal, lu bisa lihat si Bong Seo lagi tidur, kita dikasih shot selimutnya tuh diikat Pak di kasur, diikat. Terus dia kayak pas bangun gitu, terus dia mau keluar dari selimut tuh dia harus masuk ke selimut lagi, terus lewat belakangnya lagi. Awalnya gue mikir, gue sebagai penonton, ya. Nah ini gue kasih konteksnya itu, gue gak tahu apa-apa sebenarnya mengenai moving ini. Jadi karakter ini, gue gak tahu sama sekali. Gue cuma tahu ini seri superhero Korea gitu doang. Jadi gue gak tahu sama sekali. Jadi pas gue liat, lah ini maksudnya apa? Kenapa begini gitu ya? Terus abis itu pas dia mau ke sekolah, emaknya kan kasih pemberat gitu, kasih pemberat. Ini jangan lupa pemberatnya lah. Gue awal mikir kayak, kok pemberat? Maksudnya apa sih? Apa gue kira Korea udah senggak jelas ini gitu ya? Sampai sekolah pakai pemberat, selimut juga di desain gue kira ya desain terkininya di Korea sih itu kan diikat gitu ya selimutnya gue kira. Sampai gue baru di akhir di tengah-tengah episode 1 tuh, lah anjing ini dia punya kekuatan ngambang. Jadi dia nggak bisa kontrol kekuatannya, makanya selimutnya digituin ya kan, pakai pemberat. Dia selalu pakai tas yang berat-berat gitu supaya dia nggak ketahan karena emosinya dikit ini aja langsung ngambang dia, gitu ya. Adegan-adegan misalnya kayak si bapaknya si Huisu sebagai penjual ayam goreng, ya dia kan nggak laku terus kan jualan ayam goreng kan. Dikasih lihat lagi shot misalnya pas dari pagi itu kan jualan goreng-goreng tuh, shot lagi masak dikasih lihat, malamnya dikasih lihat ayamnya masih banyak gitu loh. Jadi kayak anjing ini si bapaknya sih udah rugi tapi masih mau berusaha demi anaknya gitu loh. Jadi semuanya bagus. Misalnya bapaknya ada satu ketua kelas ya, ketua kelas yang berkacamata itu punya kekuatan super, ya kekuatan super literally bisa super speed, super power ketua kelas ya. Nah itu punya bapak sama kekuatannya dan bapaknya itu sama kayak Miracle in Cell nih ya, autis gitu kayak ya maksudnya susah gitu ya, ada masalah mental lah. Nah dia dikasih lihat juga tuh shot, misalnya dia lagi jaga toko, pas dia lagi bangun dikasih lihat shot di kursinya isinya hitam, pantatnya doang putih. Artinya apa? Itu eksposisi juga tanpa lu pakai narasi gitu loh, tanpa kayak misalnya dikasih tahu kalau misalnya aku sayang banget sama kamu gitu loh. Tanpa begitu aja, tanpa dialog pun dari visual pantat itu doang ya, putih begitu. Kita tahu ini segitunya demi nungguin anaknya pulang gitu loh. Si bapaknya, nungguin si ketua kelas itu pulang gitu kan. Dia nungguin selama itu di depan toko ya. Pas dia bangun set putih gitu ya. Jadi ya itu namanya eksposisi yang bagus. Jadi gak cuma lewat narasi, gak cuma lewat dialog, tapi bisa lewat visual juga. Itu bisa menggambarkan, mengidentifikasi ini karakternya kayak gimana, ini ceritanya seperti apa gitu ya. Nah ya, jangan lupa kalau ngomongin superhero yang udah pasti adalah adegan heroik. Yang gue udah sering bilang kalau misalnya ya film-film zaman sekarang superhero udah kadang-kadang ya berantem doang, kagak ada adegan heroiknya. Ini series superhero yang menurut gue meskipun ngomongannya politik, ngomongannya drakor, keluarga, tapi adegan penyelamatan masyarakat ada juga. Misalnya kayak Superbus ya. Superbus pertama kali tuh lagi ini. Kenapa dia bisa jadi Superbus? Karena dia lagi mabok gitu kan, karena kerjaannya udah ini semua, gagal semua, ada bus lewat, busnya rusak karena apa tuh, ya akinya ya rusak gitu ya, listriknya. Terus dibantuin pakai listrik. Itu kan apa? Itu aksi penolong masyarakat gitu, heroiknya dapat ya. Misalnya kayak si itu, bapaknya si Huisu lagi, nyelamatin anak, diselokan gitu ya.
Bahkan dia lagi berantem tuh, bayangin dia lagi berantem sama si bapaknya si kacamata, si ketua kelas. Ya, yang punya super power tuh, yang autis itu tadi. Lagi berantem mau ditangkep karena salah sangka, lagi berantem tapi karena ada satu anak nih yang kejebak di selokan lagi kayak banjir gitu. Diselamatin gitu loh. Ada adegan penyelamatannya gitu. Jadi aduh, gua terlalu suka banget sih ya. Menurut gua hampir susah buat sebuah series Korea apalagi dari webtoon gitu ya, kayak ini bagus banget. Nah, tapi kita mulai coba masuk ke kelemahan-kelemahan nih dari series ini. Nah, kelemahan-kelemahannya apa? Tadi kita udah ngomongin mengenai scoring yang bagus, soundtrack-nya bagus. Sound effect yang kurang. SFX ya. Nah, SFX ini kenapa menurut gua kurang? Kalau apalagi kalau action ya, kalau berantem tuh penting banget kan? Penting kan? Kayak gini, misalnya kayak sound effect yang buat film fighting di Indonesia aja deh, misalnya The Raid gitu ya, berantem, puak. Itu kan kayak pukul-pukulannya tuh harus crispy gitu loh suaranya kan, bener-bener gebungannya gitu ya. Pas lagi dibanting, lagi apa tuh harus kayak enak gitu denger, realistik banget, grounded banget fightingnya. Nah ini kurang justru, menurut gua scoringnya terlalu kenceng, mungkin kayaknya agak ketutup ya, jadi mungkin pas editannya ya scoringnya terlalu ditutup gitu sama scoringnya nutup si sound effect-nya itu. Jadi sound effect-nya kerasanya kok agak soft ya, jadi kayak kurang greget jadinya ya. Pas secara fighting koreografi udah oke gitu ya. Nah terus pas gue di tengah-tengah series gue juga mikir, ya balik lagi, ini drakor nih ya, pasti kurang realistik gitu. Lu kan sebagai pecinta drakor, maksudnya kadang-kadang drakor itu pasti menghilangkan sisi realistik demi drama kan. Jadi kayak dramanya terlalu, ya anggapannya sinetron Indo kan, cuman lebih berkualitas aja. Tapi kan maksudnya kayak kesannya kalau secara natural di dunia nyata kayak aduh kayaknya nggak mungkin banget gitu ya. Tapi dibikin drama, tense gitu. Nah awalnya gue mikir gitu. Contohnya kayak misalnya si Huisu pas di sekolah lamanya dibully, ada temen yang dibully ya kan. Habis itu ya itu kan dikasih lihat tuh pembuli-bulinya tuh 7 orang, masa cewek-cewek itu kayak ya biasa lah series drama-drama gitu kan pasti bulinya kan kayak apa banget sih, masa di dunia nyata mana mungkin gitu ya. Di sekolah gue nggak tahu ya, mungkin ada aja sekolah yang kayak gitu, tapi gue sih agak aneh ya, maksudnya kayak masa separah itu gitu 7 orang. Lu bayangin ya cewek-cewek kayak so iya banget gitu ya, dibuka gitu kan, dibuka bajunya kayak dibully sampai kayak diguyur air lah gitu, sampai diparahin banget, dibully sampai kayak bener-bener literally satu kelas kayak gak ada yang bantuin anaknya, kayak gak make sense gak sih sumpah. Sejahat-jahatnya dunia kayaknya menurut gua gak begitu juga dah ya. Tapi pas di akhir ternyata ada juga penyebabnya, dikasih plot twist. Itu semua ya interpretasi gua ya, bisa dibilang ya buat si Huisa itu pindah sekolah. Jadi abis dia berantem lawan bully-bully ini, dipindah sekolah. Nah dikumpulin semua, jadi di sekolah yang ini tuh isinya yang anak-anak superhero semua, gila ya anak-anak yang superhero punya kekuatan ini dikumpulin ya buat perkembangan organisasi Badan Intelijensi Nasional untuk pemerintah. Jadinya buat apa? Lawan Korea Utara gitu loh, gila ya. Jadi ya dramanya di awal pemancing, masuk ke belakang gila, dikasih lihat si Kim Do-sik ternyata ngebunuh Presiden Korea Utara tuh si Kim Jong apa tuh ya. Ini habis itu permasalahan terjadi, Korea Utara juga bangun kekuatan anak-anak superhero-nya juga dilatih ya, orang-orang superhero buat saingin si Korea Selatan. Nah, Korea Selatan dibangunnya kita bangun generasi muda lewat pakai sekolah. Bahkan sampai ketua kelasnya udah jadi bawahannya ini juga, pemimpinnya si Pak Min itu ya, si Pak Min sebagai pemimpinnya itu ya. Nah, bahkan sampai kayak wali kelasnya juga, dia juga punya tuh data-data anak-anak yang punya kekuatan dimasukin ke sekolah itu, dibimbing satu-satu. Buat jadi apa? Buat urusan pemerintahan, buat politik. Jadi kayak, dapet sih. Itu nggak ada jadi masalah buat gua. Cuman yang jadi masalah buat gua apa? Endingnya. Ya, kita langsung masuk ke ending. Endingnya tuh gini loh. 19 episode itu fasenya terlalu rapi banget, development karakter semuanya ada sampai final battle kayak, bahkan ya itu balik lagi penjahat-penjahat Korea Utara yang baru muncul aja ada kan, lo inget nih ya yang kekuatannya reload dulu pak ya, si tukang reload. Jadi kalau mau jadi kayak kekuatan ini boom, itu gelombangnya bisa hancurin gedung di depan pak, tapi harus reload dulu. Boom, dar. Reloadnya lama banget asalnya. Kalau di ML udah aduh. Iya, udah cooldown kan. Reloadnya lama banget. Nah,
itu pun dikasih development karakter. Oh dia dulu di Korea Utara ya, dikasih ternyata aduh hidupnya sengsara banget di ini, sampai dia juga berteman loh, jadi kayak penjahat itu juga punya teman, jadi kita dikasih perspektif ini bukan jahat-jahat amat kalau kita pikir gitu loh ya. Korea Utara ya just another power of politik gitu kan, jadi nggak 100% jahat, mereka punya teman, mereka juga cinta negara, mereka punya patriotisme gitu ya, jadi mereka bisa dibilang bukan kriminal-kriminal amat lah. Kalau mau ngomong kriminal, Korea Selatan itu hero-hero yang tadi kita lihat itu bunuh-bunuh orang pak, di headshot. Apalagi si emaknya si itu Bong Seo. Ngomong emaknya ini, mohon maaf ya. Kenapa emaknya seksi itu ya? Jujur sumpah. Kayak gak nua aja. Kan dikasih development karakter tuh. Pas pertama kali emaknya ketemu si Kim Do Sik tuh. Aduh Kim Do Sik atau siapa tau lah, bodo amat lah ya. Tapi pertama kali mereka ketemu pas pacaran itu kan masih muda banget kan. Cakep banget udah. Tapi maksudnya pas ya dia udah punya anak udah segede itu, si Bong Seo masih sama aja mukanya. Masih seksi juga kayak ini kayak one. Tapi lebih muda lagi ya, Korea ya, skincare Korea ya. Ini dia. Ya, makanya marketing pak. Ya, jadi gue jujur, maksudnya marketing kayak gue bodo amat lu yang bilang kayak nggak harus cantik lah karakter di utama di film. Dan gue bullshit gak? Lu SJW mampus sumpah kalau kayak gitu kan. SJW mampus kayak gue bodo amat, maksudnya munafik lu kalau bisa bilang kayak gitu, munafik banget kayak bilang udahlah yang jelek aja kayak semua cewek cantik, bullshit banget aja. Jujur loh, ya gue udah tahu Mel, udah pasti dibully gue. Udah pasti dibully, udah pasti. Kemarin gue yang ngomong yang masih normal-normalnya dibully, apalagi ngomong kayak gini. Ya bullshit banget, serius. Semua cewek cantik. Ya mungkin menurut lu gitu. Tapi kalau menurut gue sih ya ada yang jelek, ada yang cantik. Tapi tidak bisa objektif. Pasti subjektif dong, bener nggak? Jadi kayak misalnya kalau menurut gue si A cantik, si B jelek. Bisa aja menurut lu si A jelek, si B cantik kan? Ya udah. Yang penting jangan menghina kan gitu. Jangan menghina, jangan ngata-ngatain. Ya kan, jangan kasih perbedaan. Ya udah, kita ya manusia human, tapi ya jujur aja kalau buat karakter yang emang butuh begitu ya kasih yang cantik lah. Lu bayangin kalau si Huisu itu karakter yang itu cewek yang kekuatannya sama kan kayak bapak yang bisa regenerasi. Lu bayangin mukanya kayak keke. Dibully lagi, tapi kayaknya banyak yang dukung kalau kali ini. Nah, tapi jujur, gue gak mau munafik soalnya gini guys. Gue tuh paling males kalau bohong-bohongan lah ya, demi apa ya? Demi kelihatannya baik gitu ya, bilang. Maksudnya lu bayangin kalau karakter utamanya yang ini, kayak gitu kan kayak. Ini pakai sih, siapa tuh namanya? Lupa lagi, Gu Yunjung siapa lah, bodo amat lah, ya. Cantik banget, jadi kita pas nonton tuh kayak, oh my god, chemistry dia sama si Bong Seo. Ya, macam polos gitu pas di ini mereka lama-lama deket, makin lama makin deket, gue sampai kissing gitu loh, sampai begitu gue, ya yakin tapi nggak kissing, aduh mau nangis gue udah pengen kissing, udah paling nggak peluk. Kalau nggak salah nggak ada adegan peluk ya, ada cuman adegannya bukan yang peluk beneran, adegan apa tuh ya, nggak yang literally kayak itulah, aduh sayang banget. Nah kayak itu artinya kita apa? Kita kebawa ke perspektif karakternya gitu loh. Kita sampai peduli sama karakternya. Kenapa? Acting bagus, muka cantik. That's it. Ya. Maksudnya kalau ya sorry tuh saya yang balik lagi tadi SJW, bodo amat lah lu mau komen-komen SJW, udah gak peduli gue. Ya. Balik lagi ke ending, menurut gue selama pendalaman karakter tadi gue udah bilang bagus banget sepanjang 19 episode. Di episode ke-20-nya balik lagi ya, gue kira tuh emang banyak sih series yang di episode terakhir kadang-kadang diras tuh. Kadang-kadang karena apa, mungkin karena faktor budget atau produksi atau apa ya gitu, gue gak tahu dibalik itu. Tapi kadang-kadang diras gitu, dipercepat, jadinya kurang enak liatnya. Apalagi yang paling parah sih kayak kemarin misalnya kayak Secret Invasion-nya MCU tuh. Itu episode terakhirnya kacau banget, sampah banget jujur. Episode awalnya mendingan deh, tapi pas di akhir, wah anjir kenapa jadi, anjir parah banget, fasenya diras banget gila. Itu kayak literally bisa 3 episode dibikin jadi 1 episode gitu loh. Nah ini sama, gue gak ngerti kenapa tiba-tiba si Kim Do Sik tuh ya gue gak tau lah namanya siapa, bodo amat ya. Itu si Kim itu, gue panggil si Kim ya, Pak Kim ini. Yang awalnya kita pikir udah mati gitu ya. Yang gue ditangkap Korea Utara gitu ya. Tiba-tiba balik, dikasih shot dari belakang, terbang ke emaknya sama si Bong Seo lagi. Jadi kayak, terus cuma dikasih scene ketika si emaknya, nangis gitu kayak.
ternyata masih hidup gitu. Si Bong Seo juga habis itu pelukan kayak terus shotnya dari jauh lagi. Drone shot pak. Drone shot kayak nggak dapet gitu loh. Lu masa dari 1 sampai 19 intens gitu loh. Development karakter intens. Tapi pas kenapa jadi begitu? Tiba-tiba balik terus nikah itu. Terus tiba-tiba ada Pak Min tiba-tiba dibunuh. Kayak istilahnya kayak villain utamanya ya meskipun dia dari Korea Selatan, gue bilang ya villain utamanya si bangsat ini gitu, yang kayak lu bodo amat sama human. Gue udah kayak mikirin ini kayak Amanda Waller nih kalau di DC gitu. Si Amanda Waller kayak si orang anti hero yang bodo amat demi pemerintah, demi masyarakat, ya dia rela melakukan apa aja. Pak Min nih ya akhirnya dibunuh sama si Kim Do Sik kayak bunuh gila, dibelek lehernya. Wah kacau tuh, kayak ya menurut gue terlalu cepet ya, tiba-tiba mati, terus tiba-tiba dikasih plot twist ya, nontonnya plot twistnya itu terlalu ini ya menurut gua. Nanti kalian lihat sendiri aja plot twist di akhir. Terus bahkan misalnya kayak ada satu superhero juga dari Korea Utara yang awalnya musuhan sama si Ryu tuh ya, sama bapaknya si lupa tuh Huisu ya, tiba-tiba si orang Korea Utara ini udah jadi asisten restorannya. Kayak hah? Tiba-tiba udah jadi, meskipun ya kelihatan sih dia bukan literally jahat banget, tapi tiba-tiba udah jadi kayak orang tolol yang disuruh-suruh sama ini jadi pegawai restoran gitu. Jadi kayak dipanggil paman sama si Huisunya. Ya, terlalu cepat ya menurut gue ya. Baik lagi kenapa? Karena di awal udah bagus, di episode terakhirnya gitu. Jadi menurut gue yang bikin series ini agak sedikit kurang itunya aja sih. Itunya aja. Sisanya serius, kalau misalnya episode 20-nya dibikin, gue lebih suka dibikin cliffhanger jujur aja ya. Kalau gue lebih prefer gitu. Jadi kayak kesannya misalnya ya di akhir dikasih lihat mereka udah kumpul bareng. Nah, soalnya gini, di akhir aja si Bong Seo sama si Huisu aja gak dikasih lihat ketemuan bareng, Cok. Di episode terakhir ya. Padahal kan maksudnya inti kenapa kita suka sama series ini karena mereka berdua juga kan, romansa mereka berdua, tapi nggak dikasih lihat mereka udah bareng. Dia cuma lihat si Huisu cuma lihat di TV si Bong Seo tiba-tiba jadi superhero pak, udah pakai jas hujan kuning, pakai kacamata gitu, terbang-terbang nyelamatin orang gitu loh. Ya, aduh gue pengennya tuh mereka family kayak di Fast and Furious gitu ya, di atap rumah, di atap gedung, barbekyuan gitu ya. Jadi kesannya happy endingnya dapet. Family friendly, terus abis itu lu bayangin tiba-tiba dikasih drone shot pelan-pelan, tarik, terus sedikit dikasih tease ada badan yang lagi terbang di atas, mati di situ, stop. Lebih cakep nggak menurut lo? Iya kan, kayak family friendly, happy ending, dikasih tiba-tiba ada yang terbang, wah si Bapak Kim masih hidup ternyata. Dikasih lihat dia udah terbang, tapi ya udah stop di situ biar lanjut ke season 2 gitu. Jadi kayak lebih, menurut gua lebih suka aja dibandingkan ya mau diselesain semua di sini jadinya, tapi agak kurang enak gitu ya lihat ya. Tapi tetap aja ini one of the best ya series superhero yang gua pernah lihat, jujur suka banget gua, apalagi series Korea gitu ya. Drakor yang awalnya gua kurang tertarik tapi aku suka karena kamu Huisu. Senang ya. Oke, final score buat series moving ini adalah 9/10 alias top Marco top. Gue awalnya mau kasih 9,3 maybe, sekitaran 9,4, 9,3 kalau endingnya yang kayak tadi gue bilang. Tapi sayangnya endingnya kurang jadi 9 ya, tapi 9 tuh udah overall Korea iya. Webtoon lagi deh. Bisa kalian nonton di Disney Plus ya. Nanti kalian tulis di kolom komentar kalau kalian punya pendapat yang berbeda mengenai series yang satu ini. Karena aduh gua bener-bener tergila-gila ya sama si bapaknya. Maksudnya keren gitu ya. Wah. Tadi gue lupa nih sedikit gue mau bahas mengenai visual effect-nya ya. Karena ngomongin superhero kan. Ngomongin superhero ya. Ya nggak bisa kita compare lah sama MCU sama DC. Ya secara budget juga pasti udah beda. Tapi tetap rapi kok buat gue. Banyak ngelantur terus kalau nggak salah di grup tuh banyak yang bilang aduh ini secara cerita bagus tapi CGI-nya kurang banget bang. Lah kalau buat gue rapi-rapi aja. Oke. Ya adegan pas sekolahnya lu di episode terakhir sekolahnya hancur pak. Gara-gara si itu yang gini. Tapi dia jatuh dari gedung atas dia banting ke tanah. Dia retak semuanya hancur. Tapi CGI rapi. Memang ada adegan terbang-terbangan tuh agak susah ya kalau terbang-terbangan tuh kayak si Bapak Kim tuh nembak-nembak lu bayangin ke
istana presidennya Korea Utara. Lu gila di Solo loh. Itu isinya tentara Korea Utara semua nembak tuh. Ditembak-tembakin lewat pakai itu kan ada pilar-pilar dia terbang muter-muter. Tung. Ya itu kelihatan maksudnya pakai seling ini kelihatan. Ya jujur gue kan pernah syuting dulu kan. Ya, enak aja yang bilang gue nggak bisa acting, siapa bilang? Gue pernah main dulu. Oke, ya gue pernah main, gue seling-seling itu maksudnya dulu gue juga pernah pakai tali itu. Jadi kalau mau terbang kesannya kalau ngayun tuh begitu. Nah kelihatan ya kalau misalnya kayak Iron Man kan udah beda lah ya, udah CGI-nya udah lebih matang gitu. Kalau di sini sayangnya kurang gitu ya, tembak-tembakannya kurang natural. Ada adegan beberapa kayak misalnya si Bong Seok mau nyelamatin si Huisu dari gimnastik, kacanya pecah, itu kaca pecah kan susah kan lah ya visual efeknya, jadi agak kelihatan banget, animasinya kelihatan. Tapi ya secara overall seriusnya cakep ya. Oke, gitu ya dari gua, dan jangan lupa kalau misalnya kalian pengen pesan, ini dia, langsung gua pakai, boom. Gila ya. Ini adalah Spider Fisher. Ya, Spider Fisher. Apalagi kalau buat kalian pecinta Spider-Man, ini adalah varian Spider-Man, Pak. Ya, Spider Fisher. Dia Spider-Man yang nelayan ikan ya. Jadi bukan menjaring tapi menjaring ikan gitu. Tapi sablonnya keren banget. Itu gue yang gambar sendiri ya. Jadi seninya mahal, kalian bisa cek di linknya di bawah. Jangan lupa juga kita ada di Anto Studio. Anto Studio yang luar biasa megah ya, mewah sekali dengan budget yang sangat-sangat gila, murah lah ya, kalian tinggal sewa aja. Linknya udah gue taruh di bawah, di Jakarta Barat ya. Kalau kalian pengen pakai buat ya fotografi, content creator bisa. Dan kalau kalian pengen join kita di grup WhatsApp Ngantor Corps, linknya juga udah gue taruh di bawah. Mau donasi, linknya juga udah di bawah. Kalau misalnya kalian merasa, bang thank you banget bang udah review series ini gitu. Oke, follow kita di TikTok, di Instagram, dan subscribe Ngantor Indonesia. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.